Nah, yang pertama adalah trapping mechanism. Trapping mechanism ada 4. At least ada 4 yang paling populer. Nah, yang pertama adalah structural atau stratigraphic trapping. Ini persis sama seperti trapping oil and gas. Ada anticline, ada fault, ada unconformity, ada pinch out. Intinya CO2 itu terperangkap oleh struktur batuan atau stratigrafi batuan. Dia nggak bisa pergi kemana-mana karena dia seperti ini. Dia dikelilingi oleh batuan-batuan yang impermeable atau low permeability. Ya, dia nggak bisa pergi ke atas, dia nggak bisa pergi ke barat, ke timur, nggak bisa. Karena sudah diperangkap oleh batuan-batuan yang tight. Ini tentu saja menjadi mekanisme utama dan pertama, structural trapping. Yang kedua adalah yang namanya residual trapping. Residual trapping ini kita lihat dulu yang atas, yang kanan. Let's say kita injek di sini, ada sumur. Kita injek, CO2 mengalir. Nah, body CO2 yang mengalir itu kita sebut CO2 plume. Mainly ada di sini, fase kontinu, ya, yang biru tua. Jadi kebanyakan CO2 mengalir secara connected, secara kontinu bersama-sama sebagai warna biru tua. Tapi ingat, di buntutnya dari plume ini, di tailnya, di buntutnya, ada banyak CO2 yang tertinggal dengan berbentuk bubble seperti ini. Kita lihat yang kiri. Ya, CO2 yang terperangkap dalam pori-pori, ya, membentuk CO2 bubble. Ini dia disconnected, ya, dia tidak terhubung dengan CO2 yang besar, ya, CO2 yang kontinu, dia disconnected. Ya. Dan dia droplet, bubble droplet, dan dia immobile. Ini yang paling penting. Dia terperangkap oleh tekanan kapiler. CO2-nya nggak bisa pergi lagi kemana-mana. Dia terperangkap dalam poros, dalam pori-pori batuan. Ini yang kita sebut sebagai residual CO2. Ya, dan jumlahnya bukan nggak bisa kita remehkan. Jumlahnya ini banyak, seperti diilustrasikan di gambar yang kanan. Lumayan banyak CO2 yang tertinggal, disconnected, dan akhirnya menjadi immobile. Seperti itu. Nah, untuk yang lolos, ya untuk CO2 yang masih mobile, somewhere ketika dia bertemu structural dan stratigraphic trapping, dia akan berhenti dan dia terakumulasi di sini. Ya, tapi CO2 yang tertinggal udah say goodbye. Dia terperangkap dan kita bisa cukup confident CO2 yang sudah menjadi residu, dia nggak akan leaking lagi kemana-mana. Karena dia sudah diperangkap oleh capillary pressure dari batuan. Ya. Dan tidak sampai di situ ceritanya. Ketika dia sudah terperangkap di dalam porositas batuan, remember dia nggak bergerak, dia immobile. Takdir dia udah jelas. Takdir dia adalah stay dan bertemu dengan formation water. Bertemu dengan water atau liquid brine yang ada di dalam reservoir. Ya. Dan kita juga punya mineral CaCO3 di situ. Ya, jadi mineral batuan CaCO3, kalsit, ya, ada CO2 yang sudah terperangkap dan ada fase water, terjadilah reaksi kimia. Ya, terjadi geochemical reaction. Sekarang CO2-nya dissolve, ya, CO2-nya larut sekarang, dan larut dia membentuk carbonic acid H2CO3 yang nantinya menjadi HCO3 minus. Ya. Jadi CO2-nya no longer menjadi CO2. CO2-nya sekarang menjadi zat yang lain. Ya. Kan problem gas rumah kaca kita, musuh kita adalah CO2. Tapi ketika CO2 sudah menjadi H2CO3 dan HCO3 minus, CO2 no longer CO2. Ya. HCO3 minus bukan gas rumah kaca, H2CO3 bukan gas rumah kaca. Artinya CO2-nya berkurang. CO2-nya diminished. CO2-nya hilang. Ya. Artinya CO2-nya permanently sudah hilang. Ya, dia terperangkap dan dia menjadi zat yang lain, dan that's good news. Itulah trapping mechanism yang mau kita manfaatkan juga. Kita mensolubility, kita mendissolve CO2-nya ini, dan bukan cuma CO2 yang kembali lagi jadi CO2, gitu ya. Tapi CO2 yang akhirnya menjadi zat yang lain.
Ya, memang sebagian akan ada reaksi balik ya, menjadi CO2 kembali bisa. Ini reaksinya reversible bolak-balik. Tapi tentu saja ada CO2 yang permanen menjadi HCO3 minus. Ya. Dan tidak sampai di situ saja ceritanya. Ketika dia sebagai ion HCO3 minus ya, bertemu dengan mineral ion-ion positif di reservoir, ada Ca2+, Mg2+, Fe2+, kan ada banyak ion positif di reservoir karena ada mineral batuan kan. Nah, bertemu dengan HCO3 minus, terjadilah CaCO3, MgCO3, FeCO3, dan yang lain sebagainya. Intinya sekarang dia menjadi mineral. Ya, jadi CO2 tadi awalnya fase gas, fase dense, atau fase supercritical. Ketika dia larut, dia menjadi fase cair, menjadi fase aqueous. Nah, ketika aqueous ini bereaksi lagi dengan ion, dia tidak lagi menjadi fase cair, tapi sekarang menjadi fase solid. Dan ini bukan reaksi bolak-balik ya. Di sini panahnya satu arah semua, artinya reaksinya tidak bolak-balik. Ketika dia udah jadi CaCO3, dia permanen sebagai CaCO3, nggak bisa lagi jadi CO2. Ya. Jadi dapat kita lihat bahwa mekanisme mineral trapping ini akan permanently memerangkap CO2. Inilah yang kita harapkan terjadi. Ya, jadi pertama structural stratigraphic trapping, kemudian residual trapping, solubility trapping, dan mineral trapping. Ya, ini ada ilustrasi yang lain. Jadi let's say kita menginjek CO2 fase gas, ya, that's okay. Pertama structural trapping ada risiko caprock. Bisa saja ada possible leakage. Jadi hati-hati. Ya, caprock kita not always good, tetap ada risiko leakage, terutama kalau CO2-nya fase gas. Nah, along the way ada CO2 yang akan menjadi CO2 fase aqueous, fase cair. Ya, ini terlibat reaksi dan akhirnya menjadi HCO3 minus. Kemudian dari fase cair kalau dia bertemu dengan ion positif ya, dia bisa bereaksi dan membentuk kalsit. Sekarang kita ada di fase solid, menjadi mineral. Nah, berbicara tentang waktu tadi sempat saya singgung waktu. Memang ini bukan proses yang instan. Ya, ini adalah proses yang memakan waktu ratusan, ribuan, bahkan to be honest, puluhan ribu tahun. Ya. Mineral trapping butuh waktu di atas 100 tahun untuk aktif nih mineral trapping. Solubility bisa terjadi instan, tapi lebih banyak dia terjadi di atas 100 tahun. Residual trapping juga terjadi instan, tapi semakin lama puluhan tahun dia semakin banyak. Yang paling penting di awal adalah structural trapping. Ya, semua yang belakangan ini, residual, solubility, mineral trapping, nggak akan bisa tercapai dengan baik kalau structural atau stratigraphic trappingnya gagal. Ya, jadi teman-teman geologis mungkin menjadi orang pertama yang bertanggung jawab terhadap trapping ini. Teman-teman yang nanti menghitung, mengestimasi berapa tebal caprock, seberapa kokoh caprock, ada fault atau tidak, ada patahan atau tidak, grabennya di mana, ya, berapa ada juxtaposition nggak di faultnya, ya. Nanti input dari teman-teman geologis itu yang akan dikonsider oleh reservoir engineer untuk simulasi. Ya, tapi teman-teman yang bisa memetakan patahan di mana, patahannya ini sealing atau tidak, itu bisa teman-teman bisa evaluasi juga. Kemudian bagaimana geomechanical-nya, bagaimana ketebalan caprock-nya. Caprock-nya berapa permeability-nya, itu teman-teman yang bisa membantu supaya PR kita utama, structural trapping-nya dulu kita pastikan bagus.